Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun idrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dzaka mafrurun. Firra la tafirra mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu 'idatan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun. 'id la ta'id maw'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka maisurun. Isir la taisir maisirun misarun. Sara yasiru sairun wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun. Sir la tasir masirun misyarun. Sara yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun. Isri la tasri masron misron. Waqayaqi wiqayatan wa mawqan fahuwa waqin wa dzaka mawqiyun. Qi la taqi mawqan miqan. Syawa yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun. Ishwi la tashwi mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun. Idim la ta'dim ma'dimun mi'damun. Wa'ada ya'idu wa'dan wa maw'idan fahuwa wa'idun wa dzaka maw'udun. Id la ta'id maw'idun mi'adun. Fa'a yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'il wa dzaka mafi'un. Fi'la tafi' mafi'un mifa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, langsung kita lanjut. Faslun ay hadza faslun fi bayanil mudmari, dalam menjelaskan isim mudmar, wa aqsamihi, dan bagian-bagiannya mudmar. Al mudmaru wad dhamiru, bermula mudmar dan domir. Madluluhuma, itu bermula yang ditunjukkan mudmar dan domir. Wahidun, itu satu. Domir atau mudmar, madlulnya, sasarannya cuma satu. Li'annahuma, karena sungguhnya itu li'annahuma ya, berarti madluluhuma itu bermula. Madluluhuma itu bermula, madlulnya domir dan mudmar itu wahidun, satu. Li'annahuma, karena sungguhnya domir dan mudmar, ismani, itu dua isim. Lima, terhadap ailismin, terhadap isim wudi'a, yang diletakkan, dalam arti didesain, dibentuk apa ma, li mutakallimin ay li sakhsin mutakallimin, terhadap seseorang mutakallimin yang berbicara.
Ai mutalaffizin, tegasnya yang melafatkan, yang mengucapkan bihadzal lafzi, dengan lafat, dengan ini lafat ya, maksudnya lafat domir. Ka'ana seperti ana, lafat ana wudhi'a li sakhsin, wudhi'a yang diletakkan apa ana li sakhsin untuk seseorang, au mukhatabin atau mukhatab. Ka anta seperti anta, kamu laki-laki satu, li sakhsin untuk seseorang, au li sakhsin ghaibin itu ya, au li sakhsin atau untuk seseorang ghaibin yang ghaib. Maksudnya ghaib laisa, tegasnya tidak ada apa ghaib itu mutakalliman, orang yang berbicara, wala mukhatoban, dan tidak itu orang yang diajak bicara. Kahua seperti gua. Udah saya rasa gampang. Domir adalah isim yang didesain untuk menunjukkan mutakalim. Pertama, untuk mutakalim, contohnya ana. Ana itu menunjukkan orang yang berbicara. Lafaz ana yang menunjukkan saya. Saya itu ya korena, orang yang berbicara itu maksudnya. Atau diletakkan untuk seseorang yang diajak bicara, anta, kamu, gitu kan? Kamu itu berarti orang yang diajak bicara. Atau untuk menunjukkan goib. Goib itu apa? Enggak bicara, enggak diajak bicara. Nah, artinya orangnya enggak ada di tempat pembicaraan. Di sini lagi ngobrol, lagi bicara. Ada saya mutakalim. Kalian semua namanya mukhotob. Mamanya kita bicarain baim. Baim enggak ngaji, maka baim itu goib. Nyambung. Fakhoroja, maka karena apa namanya, ini kaidah supaya paham kalian. Karena definisi mudmar atau domir itu ismani lima wudhi'a limutakallimin. Fakhoroja, maka keluar dari kaidah, keluar dari disebut domir, biqaulihi, dengan ucapan musonif, apa wad'ul ismi, peletakan isim ad-dohiri yang dohir. Kalau ada isim dohir, lu kesana alladzi, yaitu dohir, urida bihi mutakallimun au mukhatabun, urida yang dikehendaki. Enggak tangkap mulut lu bihi dengan alladzi, apa mutakallimun mutakallim, au ghaibun atau ghaib, mukhatab ya udahlah, kau lisaksin ismuhu Zaidun. Nah ini langsung saya jelaskan, gak usah saya tulis papan tulis. Tadi kan katanya isim dohir itu isim domir itu adalah isim wudhi'a li mutakallimin, kan gitu kan? Dari wudhi'a, dari kalimat wudhi'a itu udah mengeluarkan isim dohir, kan? Ismani, kan al-mudmaru ismani lima wudhi'a li mutakallimin, kan kalimat dohir domir berarti kan? Nah itu udah mengeluarkan isim dohir. Walaupun dohir tadi menunjukkan mutakallim. Nah ini contohnya, kakau lisaksin, isim dohir yang menunjukkan mutakallim. Ini contohnya, seperti ucapan seseorang, ismuhu yang bermula namanya orang, Zaidun itu Zaid. Ngomong begini, Zaidun qaimun, bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Orang yang namanya Zaid ngomong, Zaid berdiri. Bizaidin dengan lafaz Zaid, bizaidin dengan Zaid, maksudnya nafsihi, ya dirinya Zaid. Yang ngomong kan tadi Zaid ngomong kepada orang-orang, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Yang ngomong siapa? Zaid. Yang berdiri siapa? Zaid kan? Nah itu kan Zaidun kan isim dohir, tapi dia mewakili mutakalim, tapi berupa isim
dohir, maka zaitun tidak bisa disebut domir. Ngerti maksudnya? Karena zaid bukan isim domir, tapi isim dohir. Nyambung nih. Ini contoh yang mutakalim. Ini biar langsung paham. Wa qaulika atau kepada kaqauli saksin, wa qaulika dan seperti ucapan kamu. Ya Zaidu, hei Zaid. Wa Zaidun qaimun turidu sakson ghaiban. Wa Zaidun dan bermula Zaid itu qaimun orang yang berdiri. Turidu mengendaki siapa kamu? Sakson pada orang ghaiban yang gaib. Udah segitu dulu, perhatikan. Pada lafaz ya Zaidu itu kan Zaid. Zaid orang yang diajak bicara. Mukhatab apa bukan? Secara ini kan mukhatab. Ngerti? Tapi kemukhataban Zaidun itu berupa isim dohir, jadi tidak disebut domir. Oke? Oke. Begitu juga ada orang ngomong. Kamu ngomonglah Zaidun qaimun, orangnya nggak ada di sini. Zaid orang berdiri. Maka Zaidun qaimun disebut ghaib. Jelas ya? Fa inna lafdhu Zaidin itu udah ada keterangannya tuh. Maka sesungguhnya ini nggak usah saya tulis, papan tulis, langsung direkam aja, dipahami. Fa inna lafdhu Zaidin, maka sesungguhnya lafaz Zaid in utlika apabila diucapkan apa lafaz Zaid fil mithalil awali dalam contoh yang pertama. Contoh yang pertama tadi apa? Zaidun qaimun, tapi yang ngomong Zaid sendiri kan gitu kan tadi. Nah, alal mutakallimi itu menunjukkan mutakalim karena Zaid yang ngomong sendiri gitu loh. Wa fi tsani dan dalam contoh yang kedua apa tadi? Ya Zaidu ya. Alal mukhatabi itu menunjukkan mukhatab. Wa fi tsalisi dan dalam contoh yang ketiga apa tadi? Zaidun qaimun, tapi kan turidu sakson ghaiban. Alal ghaibi itu menunjukkan ghaib. Illa annahu. Nah, kecuali sesungguhnya Zaid, lafaz Zaid, laisa itu tidak ada apa Zaid. Apa lafaz Zaid? Tidak ada itu maudhu'an diletakkan lidzalika untuk itu makna mutakalim, mukhatab atau ghaib. Itu isinya dzalik 3. Kan mutakalim, mukhatab sama ghaib. Lafaz Zaid itu bisa. Gitu loh. Cuman balil asma'udz dzahiratu. Tetapi bermula isim-isim. Ad-dhahiratu yang dhahirah, bukan domir maksudnya. Kulluha ya semuanya asma ad-dhahirah. Maudhu'atun itu didesain lil ghaibi untuk makna ghaib. Makanya Zaid, Mahmud, Umar dan sejenisnya itu kan namanya isim dhahir. Nah, yang namanya isim dhahir itu menunjukkan ghaib, begitu loh. Wa yukna anha bidhamiril ghaibah. Wa yukna dan dibuat kinayah. Makanya kemarin yang tadi sore dibahas, nama lain daripada dhamir itu apa? Kan kinayah atau magni kan? Magniyah kan tadi sore begitu. Itu kalau menurut ulama-ulama Kufah. Yang menyebut nama Basroh, yang menyebut nama dhamir atau mudmar itu kan ulama-ulama Basroh. Ingat, nah di situ penambahan ilmu. Begitu kok cengengesan dulu, layaban mulu. Wa kharaja dan keluar biqaulihi dengan ucapannya musonib kan baru mawudhi'a. Belum limutakalimin kan. Nah limutakalimin yaitu lafaz limutakalimin. Kharaja ila akhirihi al ya'u min iyaya
wal kafu min iyaka. Apa yang kharaja ila akhirihi gitu no. Begitu semua tulisannya. Iya. Wa kharaja biqaulihi. Itu kayak rasa ragu itu. Ya masa ila akhirihi al ya'u. Apa yang kharaja al ismu kali itu ah. Al ismu akhiruhu al ya'u. Ya, itu ragu kalau saya. Lah iya kan? Ya coba. Kharaja kan mempunyai fa'il harusnya. Lah iya kan? Kalau wa kharaja mengecualikan siapa musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif yaitu limutakalimin kharaja ila akhirihi al ya'u. Kan kharaja. Makanya itu tanggung. Apa yang kharaja akhiruhu isim yang bermula akhirnya itu al ya'u. Ya huruf ya min iyaya dari iyaya. Maknanya hanya pada kuwal kafu dan kaf min iyaka dari lafadz iyaka wal ha'u dan ha min iyahu. Fa innaha maka sesungguhnya iya yang ada dari iyaya, kaf yang ada dari iyaka wal ha dan ha yang ada pada iyahu laisat dhomairo. Laisat itu tidak ada apa ya, kaf dan ha dhomairo itu isim-isim domir. Li'annaha karena sesungguhnya itu semua ya, kaf dan ha la tadullu itu tidak menunjukkan apa semuanya ala mutakallimin atas mutakalim, wala mukhatabin dan tidak atas mukhatab, wala ghaibin dan tidak atas ghaib, bal ala takallumin bahkan menunjukkan atas takallum. Tuh bedain. Kalau mutakalim kan orang yang berbicara. Nyambung. Kalau takallum apa? Pembicaraan. Kan beda. Isim fa'il sama masdar. Itu nyambung enggak? Lafadz yang ada pada iya ya iyaka iyahu itu bukan isim domir karena tidak menunjukkan mutakalim tapi menunjukkan takallum. Wa khitabin dan khitab. Khitab kan bukan mukhatab. Nyambung. Tuh. Wa ghaibatin kan ghaibah bukan ghaib. Kalau ghaib kan orangnya. Orang sama perbuatan. Kalau ghaibah kan hanya perbuatan enggak ada di majelis. Itu namanya ghaibah. Nyambung enggak? Nah, terus bagaimana? Nah, dikasih penjelasan. Fahiya akhrufun dalun itu salah itu. Wat dalu kan? Itu alif lamnya enggak ada. Oh, akhrufun dalun. Kalau enggak akhrufun itu huruf-huruf itu aja dah. Wat dalu dan bermula yang menunjukkan. Ngapain seperti itu? Akhrufun dalatun itu udah cukup. Alal mutakallimi atas mutakal. Wadalu kalau versi wadalu dan bermula yang menunjukkan alal mutakallimi atas mutakallim wal mukhatabi dan mukhatab wal ghaibi dan ghaib innama huwa itu bahwasanya bermula ad-dalu itu iya. Tuh ingat-ingat. Iya dari iya ya, kaf dari iyaka, ha dari iyahu itu huruf domir. Jelas. Domirnya itu iya. Nyambung nggak? Loh. Cuman gampangannya di kita kan secara ini gampangannya ya domir. Ngerti kan? Tapi kalau dibahas secara detail, domirnya itu hanya iya. Ka, hu atau ka kuma kum, ki kuma kunna, ka kum, ya kan? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Terus iya, ya itu kan iya dan na kan. Nah itu hanya huruf-huruf do. Beda bukan isim domir tapi huruf domir. Kan gitu akhrufun huruf. Nyambung kan nih? Tuh.
Di sini jelimetnya. Wasamula dan mencakup apa at-ta'rifu ma'rifat, mencakup ad-dhamira pada isim dhamir al-mustaraka yang disekutukan bainal mukhatab antara mukhatab wal ghaib kal wawi seperti wau fi yaf'alu fi nahwi yaf'aluna dalam seumpama lafaz yaf'aluna. Nah, dhamir ya ma'rifat itu mencakup pada dhamir yang dipersekutukan antara mukhatab dan ghaib. Contohnya yaf'aluna kan menunjukkan ghaib karena mudhari'nya pakai huruf ya. Nyambung. Yaf'aluna sama aja kalau Al-Baqarah. Yu'minuna, yuqimuna. Ya kan? Yunfikuna kan pakai ya. Nah, itu berarti wawunya menunjukkan dhamir. Tapi karena mudhari'nya huruf awalnya ya, ya menunjukkan makna ghaib. Andaikan ya-nya diganti tak, nah, gitu kan, taf'alun, maka wawunya dhamir, tapi dhamirnya menunjukkan mukhatab. Nyambung. Nah, itu termasuk dhamir juga maksudnya gitu loh. Summa dhamirul ghaibi, kemudian bermula dhamir ghaib, imma ayyakuna, itu bahwasanya imma ayyakuna itu ada kalanya bahwa ada apa marji'uhu tempat kembalinya dhamir, makluman itu maklum, marji' tahu kan, aid tempat kembalinya dhamir, makluman itu maklum, maklumnya diketahui. Nahwu inna anzalnahu, hunya irok itu diartiin inna sesungguhnya kami, anzalna kami Allah itu telah menurunkan siapa kami, hu. Nah, hu kan pada sesuatu. Nah, ditafsiri ayil Qur'ana. Tuh, siapa tadi yang jadi mafdhu, dengerin. Ayil, jangan baca Khalifatul Rasulillah Abu Bakrin Siddiq aja salam lulu. Khalifatul Rasulillah Ali ibnu Abi Thalibin aja salam lulu, paham gak? Jangan manggut-manggut doang lu, prakteknya nggak jelas lu. Baca begitu aja salam lu, makanya belajar yang benar, nggak usah pada bertingkah. Ayil Qur'ana, makanya na, karena itu menafsiri hu di mahal nasab. Au mutaqaddiman, atau itu yang didahulukan atau kepada makluman. Apanya? Lafdzon, lafadznya, warutbatan dan pangkatnya, susunannya. Nahwu wal qamara qaddarnahu, wal qamara dan pada rembulan, qaddarna mendahulukan siapa kami, hu pada komar. Itu hu kembalinya kepada komar, sementara komar didahulukan. Itu mutaqaddiman lafdzon warutbatan, dahuluin lafadznya iya, secara susunannya iya. Au mutaqaddiman, atau itu mendahului apanya, lafdzon lafadznya, larut batan tidak urut-urutannya, kedudukannya, harokatin yang benar. Nahwu wa idzib tala Ibrahima rabbuhu. Oh, dan apabila menguji Ibrahima pada Nabi Ibrahim, siapa rabbuhu, Tuhannya Ibrahim. Jangan lu balik, ntar lu baca kan hunya kepada Ibrahim, ntar lu bacanya wa idzib tala Ibrahimu rabbahu lagi. Ntar yang nguji Nabi Ibrahim, nguji Tuhannya. Paham gak? Nah ini nah itulah rabbahu. Itu kan maf'ul. Rabbah. Ngerti kan? Ada dhamir hu. Hunya kembali ke lafaz sebelumnya, yaitu Ibrahim. Padahal Ibrahim status tarkibnya kan sebagai maf'ul, nyambung nggak? Maka di situ
mutaqaddiman lafdzon la rutbatan. Duluan rabbuhu itu duluan secara tarkib karena fa'il. Ngerti? Tapi secara susunan la rutbatan, tidak urut-urutannya, karena kalau dibalik nih umpamanya wa idzib tala Ibrahima rabbuhu, udah kecil lah ya. Ini umpamanya Ibrahima dibelakangkan, di sini rabbuhu duluan, maka rabbuhu kembalinya kan berarti Ibrahimnya di sini. Ngerti? Dan ketika menguji rabbuhu siapa Tuhannya Ibrahim, padahal Ibrahim belum disebut. Itu dalam tata bahasa Arab lemah. Kenapa? Memarjakan domir. Domir itu kembali ke sebelumnya. Kayak hu kembali ke Ibrahim. Ngerti? Nah kalau ini didahulukan, maka ini belakangan. Lemah dalam bahasa Arab. Ngerti maksudnya? Nah maka itu kok masalah sebenarnya. Nah gak gampang ngaji begitu. Fa Ibrahima, maka bermula lafaz Ibrahim, alladzi yaitu Ibrahim, yarji'u yang kembali ilahi kepada lafaz Ibrahim apa ad-dhamir al majrur, dhamir yang di mahal jar yaitu rabbuhu, kan mudhof ilaih, ya kan? Disimak kitabnya. Mana tadi? Wa in taqaddama, dan jika mendahului wa in taqaddama, dan sekalipun mendahului apa lafaz Ibrahim, apanya lafdzon lafadznya, kan Ibrahimah duluan itu. Berarti kan? Fahuwa, maka bermula lafaz Ibrahim mutaakhirun, itu yang jatuh akhir apanya? Rotbatan, pangkat susunannya. Li'anau, karena sunnya lafaz Ibrahim itu maf'ulun. Warodbatul maf'uli, dan bermula pangkatnya atau susunannya maf'ul, at-ta'khiru, itu mengakhirkan. Loh, nyambung kan? Maka di sini walaupun dia kelihatannya duluan, sejatinya dia belakangan. Loh. Au mutaqaddiman, atau mendahului apanya rotbatan, pangkatnya, la lafdzon, tidak lafadznya. Nahwu fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Fa'aujasa, maka menyembunyikan. Siapa ini failnya, lupa saya. Fi nafsihi, Nabi Harun kalau nggak salah. Khifatan, karena rasa takut Musa. Oh iyalah, fa'aujasa, maka menyembunyikan, yaitu Musa itu ikutin aja apa tarkib aja, fa Musa, maka bermula lafaz Musa, alladzi, yaitu lafaz Musa, yarji'u, itu kembali ilahi kepada Musa apa ad-dhamiru, dhamir fi nafsi, dalam dirinya Musa. Mutaakhirun, itu jatuh akhir, anhu, dari lafaz Musa, apanya? Lafdzon, lafadznya. Mutaqaddimun, itu mendahului alaihi, atas lafaz Musa, apanya? Rotbatan, susunannya. Li'anau, karena sesungguhnya lafaz Musa itu fa'ilun. Jadi fa'aujasa, maka menyembunyikan siapa Musa, Nabi Musa, fi nafsi, dalam dirinya Musa, khifatan, karena rasa takut, begitu loh. Warodbatul fa'ili, dan bermula pangkatnya fa'il itu at-taqdimu, mendahulukan. Jadi fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa itu kan fa'ilnya aujasa, tapi ternyata ditaruh belakangan. Nah itu yang dimaksud apa namanya, wa in taqaddama lafdzon, gitu loh. Oke. Au mutaakhirun, atau itu jatuh akhir apanya? Lafdzon warudbatan, lafadznya dan susunannya. Wa huwa, dan bermula mutaakhirun lafdzon warudbatan, ini sulit, perlu dimutolaah.
Sitatu anwa'in itu ada 6 beberapa bagian. Al awalu bermula yang pertama, ma itu keadaan, ma itu domir, waqa'at fihil jumlatu, waqa'at yang terjatuh apa fihi di dalam ma apa al jumlatu jumlah, mufassiratan hali menafsiri li domir sya'ni terhadap domir sya'an. Nah ada domir yang jatuh belakangan malah. Itu nahu kul huwallahu ahad. Kul katakanlah, huwa bermula kejadian. Nah kejadiannya itu Allahu ahad. Allahu ahad kan jatuhnya belakangan. Ngerti kan? Wasani dan bermula yang kedua, ini perlu mutolaah pokoknya. Ma itu keadaan, waqa'a yang terjatuh terjadi fi dalam ma apa al mufradu mufrad khobaron halih sebagai khobar lidhamiri terhadap domir, mufassiron halih menjadi tafsir lalu terhadap mufrad. Nahwu in hiya illa hayatuna dunya ay wamal hayatu illa hayatuna dunya. Perhatikan, in hiya tidaklah bermula. Nah itu hiya itu jatuh belakangan lafadz dan susunannya. Illa hayatuna dunya kecuali itu kehidupan kita dunia yang bangsa dunia, maksudnya kehidupan dunia. Ai wamal hayatu tidaklah bermula kehidupan itu illa hayatuna dunya kecuali itu kehidupan kita ad-dunya yaitu di dunia. Kata orang-orang kafir kehidupan kita nyata ya kehidupan dunia. Itu hiya itu adalah domir tapi isinya domir mutaakhirun lafdzon warudbatan, jatuh akhir lafadznya iya, susunannya juga iya. Ini yang jelas perlu pemahaman. Wasalis dan bermula yang ketiga, ma itu domir, waqa'a yang terjatuh apa al mufradu fi di dalam ma tamyizan hal yang menjadi tamyiz lid domiril marfu terhadap domir yang di mahal rofa binahwi nikma wa bi'sa, seumpama nikma dan bi'sa. Nahwu bi'sa lidzalimina badala. Perhatikan, bi'sa itu seburuk-buruk apa pengganti. Lah itu kan ada huwa. Woi perhatikan, bi'sa itu seburuk-buruk, itu kan ada failnya huwa kembalinya kepada badal. Nyambung. Badal adanya setelah lafadz lidzalimina badalan. Berarti nyambung kan? No? Jadi dhamir yang ada pada lafadz bi'sa lidzalimina badalan, bi'sa itu ada fa'il, fa'ilnya berupa isim dhamir. Nah, dhamirnya malah di belakangan, yaitu badalan. Nyambung? Tuh. Itu menjadi contoh. Yang contohnya nikmah esa apa? Tadi itu bisa ya. Nikmah nggak ada itu. Wasa'a mathalanil qaum wa kaburat kalimatan. Wasa dan seburuk-buruknya siapa kaum? Nah itu apanya wasa dan seburuk-buruk apa perumpamaan, apanya masalan perumpamaannya al kaumu bermula kaum, wasa'a dan itu seburuk-buruknya apa perumpamaan, apanya masalan perumpamaannya al kaumu bermula kaum. Kaum itu seburuk-buruk perumpamaan, itu maksudnya. Wakaburat kalimatan dan besar apa kalimat, apanya kalimatan kalimatnya. Nah itu kan kalimat di belakang, tapi udah dibuat domir dari lafadz kaburat. Tuh itu loh, mutaakhirun lafdzon warot batan. Loh. Wadorfun
dan dorof. Wadhorufa rojulan zaidun. Wadhorufa dan itu bagus. Dorof itu mananya cakep, ganteng. Siapa laki-laki, apanya? Rojulan, kelelakiannya, zaidun bermula zaid. Tuh. Dalam dorufa itu kan ada fa'il. Fa'ilnya kembali ke rojul. Rojul jatuhnya belakangan. Nyambung? Oke. Kama sebagaimana keterangan fil Mughni yang ada dalam kitab Al-Mughni Syarah Alfiyah. Warobe dan bermula yang keempat. Ma itu domir wakoa yang terjatuh. Apa ma? Wakoa yang terjatuh fi di dalam ma. Apa al-mufradu mufrad? Apa al-mufradu mufrad? Mana tadi? Tamyizan halis sebagai tamyiz lid domiri terhadap domir. Ini lebih jelimet lagi. Yang kelima, keempat. Yang keempat, domir yang terjatuh dalam isim mufrad, yang mana isim mufrad itu sebagai tamyiz. Tamyiznya siapa? Tamyiz yang dibaca jer oleh domir. Domirnya dibaca oleh rubba, nahwu rubbahu rojulan. Rubbahu bermula banyaknya laki-laki, apanya rojulan. Nah itu loh, rubba setelahnya ada domir hu, nyambung, ditafsir dengan rojulan. Wal khamis dan bermula yang kelima. Ini kalau kalian mutola'ah sendiri, kalian pahamin. Kan barusan kok saya jelasin kan dikit-dikit. Nah, itu akan menjadi ilmu yang luar biasa lah. Kalian debat musyawarah lah pasti menang. Itu mbak ngerti? Jangan ngaji aja telat melulu lu. Ma itu domir, wakoa yang terjadi fi di dalam ma. Apa al mufradu mufrad, isim mufrad. Maksudnya mufrad enggak jumlah. Al mutanaza yang diperebutkan apa fi di dalam al mufrad. Lil amil tsani terhadap amil yang kedua. Wa a'mala dan mengamalkan apa al awalu amil yang pertama, al muhtaj yang dibutuhkan ila marfu'in kepada ma'mul marfu. Ini sulit. Ini nanti di belakang ada khusus bab tanazu. Fi dhamirihi di dalam dhamirnya marfu al-aid yang kembali alai atas awal. Nahu koma, perhatikan. Koma itu setelah waw ada alifnya. Ya, salah. Alifnya buang. Udah jelas salah itu. Makanya kalau ada begitu nambah rancu aja. Koma wako'ada itu kan ada alifnya. Wa'ak'ada kan, buang alifnya. Salah, udah jelas salah. Koma wako'ada akhwaka. Ini saya tulis ya, mau nggak mau dah. Berarti kan no. Ini ngapus saja anjir, beledok sekalian lu baru tahu rasa lu semuanya juga lu. Loh. Nah, iya kan? Perhatikan. Koma wako'ada akhwaka. Ini satu aja yang saya tulis. Perhatikan, kalau kitab kalian kan di sini ada alifnya tadi. Ya kan? Salah, dihapus. Ini ada domir. Domir berupa domir apa? Domir apa? Ini domir apa namanya? Jauh bareng-bareng perempuan. Tuh, biar nyambung apa enggak lu ngaji. Koma ini ada alif, namanya alif apa? Apa no?
Masa yang pecus senok doang, aprik lu ngapain lu ngaji pahamnya kagak lu. Dodol siap mah. Itulah namanya dhamir alif tasniyah. Makanya kalau dijelasin didengerin. Ini kembalinya ke sini. Bahkan jauh banget. Lah kok bisa ke sini? Lah iyalah. Waqa'ata dan duduk. Siapa? Akhawaka. Nyambung. Ini dhamir kembalinya kepada lafaz. Inilah yang menjadi poin pembahasan. Paham? Tuh, maka kudu canggih. Ngaji nahu cengengesan, sewawaan, gak cara gue mah. Gitu. Gak ada kamus-kamus begitu. Marah-marah kalau gue mah. Ada ndablek gak ngikutin aturan. Jina di dalam kalau mau. Baru alim lu. Kalau seenaknya mah gak akan pecus. Wasadisu dan bermula yang keenam. Ma itu dhamir. Waqa'a yang terjadi fi di dalam ma. Apa al mufradu mufrad. Badalan khalis sebagai ganti. Minat dhamiri dari dhamir. Al mufassir yang menafsiri. Al mufassari bihi yang ditafsiri apabila dengan dhamir. Kaqaulihim seperti ucapannya orang Arab. Yal arabu taqulu ma sya'at. Ia bermula penduduk kaum itu al-arabu, orang Arab. Takulu yang berkata siapa Arab, masya'at. Itu berarti kan hiyal arabu. Lah iya kan kembalinya kepada al-arab. Al-arab jatuh duluan apa belakangan? Duluan apa belakangan? Lah isinya iya al-arab ditafsiri dengan jumlah dhamir apa namanya? Yang ditafsiri yaitu dengan lafaz taqulu masya'at. Tuh, nyambung. Lah jelimet. Udah titik wayang qasimu. Jam berapa? Berapa menit no? Baru ini saya nggak beres ini, muter-muter terus ini. Baru anu ya. Bukan, saya muter-muter ini. Sinyalnya nggak diantak ini. Apa pengaruh anu kali ya? Oke, lanjut sekarang. Wayang qasimu, udah itu mah anggap aja iklan dah. Ya, tapi itu penting. Kaitannya domir. Apa namanya? Ya sebenarnya kayak zana nuruhus sajaro. Itu sama aja wa idibtala Ibrahim rabbuhu itu. Itu sebenarnya pelajaran penting dalam ilmu nahwu sebenarnya. Dibilangin jangan cengengesan deres. Makanya kadang-kadang males saya ini. Emang lu pikir gampang ngaji begini? Lu bikin cewawaan seenaknya. Wayang qasimu dan terbagi apa ad-dhamiru ila mustatirin wa barizin. Kepada dhamir mustatir wa barizin dan dhamir baris. Dhamir mustatir yang tersimpan, kalau barizin jelas. Kila hadil kismah nakisotun. Dikatakan apa yang kila hadil kismatu bermula ini pembagian, nakisotun itu kurang. Li'annaha karena sungguhnya hadhil kismah la tasmulu itu tidak mencakup apa hadhil kismah adh-dhamiral mahdhufa pada dhamir yang dibuang. Wa jawabuhu dan bermula jawaban kil itu ayyukola bahwasanya dikatakan apa yang kila tafsirul mustatir bima sayati samilun lahu. Tafsirul mustatir bermula menafsiri dhamir mustatir bima dengan keterangan sayati yang akan datang apa ma
itu syamilun mencakup lahu terhadap mustatir. Jadi kalau ada kila yang isinya kila itu kila, ntar gila lagi, ya kan? Ini pembagian kurang. Nah, jawabannya itu bukan kurang. Nanti berikutnya ada pembahasannya, gitu loh maksudnya. Wal farku bainahu wa bainal mahdhuf. Wal farku dan bermula perbedaan bainahu antara dhamir mustatir. Oh kan beda, kalimat mustatir kan disimpan. Kalau mahdhuf dibuang. Kan dua kalimat yang berbeda. Itu annal mustatiro. Sesungguhnya mustatir, dhamir kok mustatir. Istilahan dalam istilah marfuun itu yang di mahal rofa. Wa amilu dan bermula amilnya mustatir marfu. Lafziyun itu amilnya lafzi. Umpamanya Zaidun koma, nah, kan gitu. Zaidun bermula Zaid, koma itu berdiri siapa? Huwa, kan asalnya huwa. Huwanya kepada Zaid. Nah, huwa yang kembali kepada Zaid itu loh dhamir mustatir. Nyambung. Lah amilnya lafzi. Kok lafzi lah koma, kan jelas apa namanya fi'il madhi. Sementara itu wal mahdhufu, ini jawabannya katanya hadhil kismana kiso, ini jawabannya. Wal mahdhufu dan bermula dhamir yang dibuang, a'amu itu lebih umum min dzalika, dari itu dhamir mustatir. Udah segitu dulu ada fal mustatiru besok. Ini kalau gua gas jeplok lu otaknya. Karena ini perlu pemahaman. Ngerti kan? Fal mustatiru ma laisa lahu suratun fil lafzi. Ya udah dapat setengah mah. Oke. Ntar lanjut. Langsung ngapa-ngapa. Ntar dulu ada ini. Tentu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.